Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di Brunei Darussalam, yang ada di Singapura, yang ada di Malaysia, Thailand, Filipina, dan juga sahabat atau saudaraku yang ada di dalam negeri, terkhususnya bagi jemaah kajian Uripe Allah yang sudah mengikuti bimbingan-bimbingan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Di pagi yang indah ini, yakni hari Jumat yang penuh barokah, kita akan mengkaji tentang ternyata nikmat dan siksa kubur itu nyata adanya. Kapan kenyataan nikmat dan kapan kenyataan siksa kubur itu ada dan sangat amat nyatanya? Ketika masih nyata keberadaan manusianya di dunia ini. Karena kisah tentang nikmat dan kisah tentang siksa atau azab kubur itu ketika manusia masih berada di dunia ini. Ketika manusia masih bernapas, ketika manusia masih hidup, dan ketika masih ada langit dan bumi, serta ketika bila masih ada siang dan petang. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi di kajian Uripe Allah ini adalah kajian yang mendalam. Kajian yang mana masuk atau dipaksa masuk ke dalam diri manusia itu sendiri. Yakni kajian cara belajar untuk menemui kefitraan dirinya sendiri di dalam dirinya. Akan tetapi bila kita hanya sibuk menengok apa yang ada di luar diri kita, selamanya kita akan tersesat, selamanya kita akan mati, selamanya kita akan tersiksa dan terazab dengan apapun yang kita saksikan di luar diri kita. Menyaksikan dunia, kita tersiksa. Menyaksikan orang-orang yang lebih hebat daripada kita tersiksa. Melihat orang-orang yang lebih kaya daripada kekayaan kita tersiksa. Melihat orang yang lebih ganteng, yang lebih cantik daripada diri kita merasa iri dan tersiksa. Karena itulah bila kita masih sibuk memandang diri yang di luar diri kita,
maka itulah an-nar, itulah api-api siksa yang siap membakar, yang siap menyiksa, yang siap mengazab diri kita sendiri, karena kita selama ini hanya menyaksikan berhala-berhala yang ada di luar diri kita saja. Itulah azab kubur yang sebenar-benarnya, yang mana digambarkan sebuah kematian. Selama ini kita sebagai manusia kan hanya menggambar-gambarkan. Selama ini kita sebagai manusia hanyalah menghayal-hayalkan, memikir-mikirkan, membayang-bayangkan kejadian-kejadian yang belum terjadi. Kita membayangkan hari kematian, kita membayangkan hari di mana kita dikuburkan. Kita hanya membayangkan hari di mana kita disiksa di dalam kuburan. Kita hanya membayang-bayangkan alam barzah yang kita tempati nanti. Yang mana semua itu hanyalah hayalan, hanyalah bayangan, hanyalah pemahaman asumsi diri kita sendiri-sendiri yang selama ini hanya sibuk dan sibuk memandang ukuran iman dan kepercayaan kepada Allah hanya memandang keluar dirinya. Maka selamanya pun kita akan tersiksa, terhijab, terbelenggu, terpenjara oleh diri kita sendiri, terpenjara dengan hal-hal yang kita pandang, terpenjara dengan hal-hal yang kita dengar, terpenjara dengan apa-apa yang kita saksikan. Kita terpenjara berada di luar diri kita sendiri, sehingga kita tidak bisa pulang kepada kefitraan diri kita sendiri. Karena kita selama ini hanya memfitrahkan, hanya mensucikan hal-hal yang ada di luar diri kita saja. Kita lebih percaya, kita lebih yakin dengan hal-hal yang kita saksikan di luar diri kita. Kita lebih yakin dan percaya dengan hal-hal yang kita dengarkan di luar diri kita. Kita selama ini lebih yakin kepada hal-hal yang bisa kita rasakan yang berasal dari luar diri kita, daripada kita yakin dan percaya apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Kita selama ini tidak menyadari bahwa sebenarnya kita adalah sang sumber dari apa-apa yang kita saksikan. Kita selama ini tidak yakin bahwa diri kita sendiri adalah sang sumber dari apa-apa yang kita dengar di luar diri kita. Kita tidak yakin bahwa kita adalah sang sumber dari apa-apa yang kita pahami yang ada di luar diri kita. Seolah-olah semua terjadi ya di luar diri kita. Seolah-olah kita melihat segala kejadian seolah-olah adanya di luar diri kita. Seolah-olah kita melihat keadaan seolah-olah hanyalah berada di luar diri kita. Karena kita hanya yakin dan percaya dengan sumber-sumber yang ada di luar diri kita. Kita membaca apa-apa yang ada di luar diri kita.
Kita membaca kitab-kitab suci yang ada di luar diri kita, seolah-olah kitab-kitab suci yang ada di luar diri kita itu adalah sang sumber, padahal itu hanyalah hayalan, cerita saja supaya kita bertemu dengan sang sumber itu sendiri. Coba kita logiskan. Kita bisa membaca kitab-kitab suci, baik Alkitab, baik Al-Quran, Taurat, Zabur, dan sebagainya. Kita membaca firman-firman dan kita bisa membaca firman-firman itu karena ada sumber yang ada di dalam diri kita. Ada sang sumber yang ada meliputi diri kita sehingga kita bisa membaca firman-firman Tuhan. Karena ada sang sumber yang ada di dalam diri kita sehingga kita bisa membaca, memahami isi Alkitab atau Al-Quran, yakni kitab-kitab suci yang ada di luar diri. Dan seolah-olah kita meyakini, mengimani, membenarkan sumber-sumber yang ada di luar diri kita, yakni Alkitab dan Al-Quran serta kitab-kitab suci yang lainnya. Seolah-olah ayat-ayat yang di luar itu adalah sebagai penolong, sebagai syafaat, sebagai pengentas manusia dari siksa-siksa kuburannya. Padahal dengan memahami yang di luar diri itu, manusia tambah tersiksa di dalam siksa kuburannya. Semakin pandai manusia memahami kitab-kitab yang di luar, semakin pandai manusia menghafal ayat-ayat suci yang di luar, maka semakin tersiksalah manusia itu. Tersiksa dengan apa? Terazab dengan apa? Terazab dan tersiksa dengan kesombongannya. Tersiksa dengan merasa tingginya, tersiksa dengan merasa bangganya, tersiksa dengan merasa mulianya, sehingga itu menyiksa dan membakar hati kita sendiri. Dengan kita bisa memahami, dengan kita bisa menghafal ayat-ayat yang hanya berada di luar diri kita saja. Karena kita masih terhijab dari kefitrahan diri kita, dan karena kita masih mengagung-agungkan yang di luar diri kita, seolah-olah yang di luar diri kita fitrahkan, kita sucikan, kita imani, kita yakini keberadaannya daripada sang sumber yang ada di dalam diri kita sendiri. Logikanya, bila tak ada sang sumber yang ada pada diri kita, mana mungkin akan nyata, akan nampak, akan terlihat apa-apa yang ada di luar diri kita. Tanpa sang sumber maka tak akan pernah ada firman-firman, ada ayat-ayat yang terbaca. Jadi sebenarnya siapakah sang firman itu? Sang firman, sang ayat adalah diri manusia itu sendiri yang dikuasakan oleh sang sumber atau hidup yang menghidupi manusia, sehingga bisa membaca firman-firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, yang ada di dalam Al-Quran. Yang manusia inilah bentuk kenyataan firman-firman Tuhan itu.
yang selama ini kita sembah sendiri. Diri manusia kita inilah bentuk sang firman dan sang ayat itu yang kita selama ini kita muliakan. Ya, hawa nafsu kita sendiri inilah yang kita sembah. Apa bedanya manusia sembah manusia? Karena manusia masih terhijab dengan sang sumber dari firman itu sendiri yang ada di dalam dirinya. Karena manusia masih terpenjara oleh keakuan diri manusianya. Karena manusia masih terpenjara dengan kedagingan manusianya. Itulah kutukan dosa itu yang membuat manusia mati hatinya. Jadi mati di sisi manusia dan mati di sisi Allah, di sisi Tuhan itu beda. Kalau kematian versi pemahaman, versi iman, versi keyakinan manusia adalah kematian badan manusia. Akan tetapi kematian di sisi Tuhan sang sumber, ketika manusianya belum kembali kepada kefitraan diri manusianya, itulah yang disebut mati. Manusianya masih hidup, manusianya masih beraktivitas, manusianya masih bisa sholat ibadah, bisa ke masjid, bisa ke gereja, bisa ke pura dan sebagainya. Tapi hatinya masih mati. Karena di dalam hati kita selama ini masih ingkar kepada keberadaan sang sumber itu sendiri. Karena kita selama ini mengaku-ngaku sebagai sang sumber untuk diri kita sendiri, yakni hawa nafsu yang kita pilih dan hawa nafsu yang kita jadikan Tuhan yang selain Allah. Itulah yang dimaksud kematian. Matinya hati, kerasnya hati melebihi kerasnya batu. Dan itulah bahan bakarnya siksa-siksa azab kubur. Yakni ketika masih ada manusia dan batu yang keras, lebih keras daripada kerasnya batu, yakni hati yang keras, hati yang ingkar, hati yang syirik, hati yang selalu mensekutukan Allah, mensekutukan Tuhan dengan dirinya sendiri di dalam dadanya. Karena yang ada masih diri manusianya dan Allah Tuhannya tidak terlihat, alias gaib. Yaitulah tanda-tanda manusia sudah diazab, disiksa di dalam kuburan-kuburan badan yang dari tanah ini. Kenapa manusia disiksa di dalam kuburan badan yang berasal dari tanah ini? Karena hati manusianya masih mati. Tidak ada iman, yakni tidak mau mempersembahkan, menghaturkan, menyerahkan apa-apa yang bukan miliknya kepada sang pemilik sumberan itu sendiri. Sehingga mati hatinya, keras hatinya melebihi kerasnya batu. Apa yang membuat keras hati ini? Karena kita sombong, congkak kepada Allah. Sehingga kita hanya membesar-besarkan keberadaan diri kita saja. Kita memaha-adakan keberadaan diri kita saja. Kita merasa memaha-wujudkan diri kita saja. Memaha-kuasakan diri kita saja. Itulah
kerasnya hati yang mana seperti batu, bahkan lebih keras lagi, yaitulah bahan bakarnya akibat manusia mati hatinya, maka tersiksalah kehidupan manusianya. Berarti keberadaan siksa kubur, nikmat kubur itu nyata ketika manusianya masih ada. Bukan yang dipahami manusia yang katanya besok adanya. Besok kan gaib. Manusia lebih percaya kepada yang tidak ada daripada percaya dan yakin kepada yang ada.